Halo, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Ike dalam pembelajaran ekonomi. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai pendapatan nasional. Dengan kompetensi dasar, menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, mengenai pengertian pendapatan nasional, yang kedua, manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga, konsep pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Namun, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai hasil produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun manfaat dari penghitungan pendapatan nasional adalah yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang ke-9 sebagai ukuran dan perbandingan kekayaan antar negara. Nah, ini semua adalah manfaat dari suatu negara menghitung pendapatan nasionalnya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pendapatan nasional. Terdapat 6 konsep pendapatan nasional, yaitu ada Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, Net National Income, Personal Income, dan yang terakhir adalah Disposable Income. Kita akan belajar satu persatu mengenai konsep dari pendapatan nasional ini semua ya. Oke, konsep pendapatan nasional yang pertama yang akan kita pelajari adalah Produk Domestik Bruto atau PDB, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Gross Domestic Product atau GDP. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya, anak-anak harus tahu keduanya. Sehingga nanti ketika di dalam soal muncul PDB atau GDP, anak-anak tidak akan bingung ya. Nah, apa itu PDB atau GDP? Yaitu jumlah nilai seluruh produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik yang dihasilkan oleh orang atau perusahaan nasional maupun orang atau perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Jadi, kalau dirumuskan, GDP adalah pendapatan dari warga negara tersebut yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negara tersebut. Ya. Nah, kalau dicontohkan untuk negara Indonesia, maka bisa diartikan GDP itu adalah pendapatan WNI yang tinggal di Indonesia ditambah dengan pendapatan WNA yang tinggal di Indonesia. Untuk memperjelas, berikut adalah ilustrasinya. Seumpama ini adalah negara Indonesia, ya, dalam kotak warna ungu ini adalah negara Indonesia. Kemudian di dalam negara Indonesia ini tinggallah WNI, warga negara Indonesia, dan WNA, warga negara asing. Di mana WNI, contohnya ini ya, pendapatannya adalah 7 juta.
dan WNA pendapatannya 5 juta. Maka dengan demikian GDP atau Gross Domestic Product dari Indonesia adalah pendapatan WNI di dalam negeri yaitu 7 juta ditambah pendapatan WNA di dalam negeri yaitu 5 juta. Jadi ini WNA yang tinggal di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu jumlahnya adalah sebesar 12 juta. Maka GDP Indonesia adalah sebesar 12 juta rupiah. Konsep selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang produk nasional bruto atau Gross National Product atau GNP. PNP atau GNP itu adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk atau perusahaan suatu negara selama 1 tahun, termasuk juga di dalamnya adalah hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jika tadi ketika kita belajar GDP atau Gross Domestic Product, kita dapat melihat bahwa GDP yang dihitung adalah pendapatan dari setiap orang yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu WNI maupun WNA. Ketika mereka tinggal di wilayah negara Indonesia, maka pendapatan mereka semua dijumlah, dihitung, ketemulah GDP. Jadi yang dilihat wilayahnya, mereka tinggal di wilayah negara tersebut gitu ya. Sedangkan Gross National Product atau GNP yang dilihat atau menjadi fokusnya itu adalah nationality-nya atau kewarganegaraannya. Jadi entah itu warga negaranya yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri, pendapatannya dihitung. Ya, yang diperhitungkan adalah pendapatan warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan pendapatan WNA atau warga negara asing yang tinggal di dalam negeri itu tidak ikut dihitung. Oleh karena itu, rumusnya adalah sebagai berikut. GNP sama dengan GDP ditambah PFPN. Nah, PFPN di sini itu adalah pendapatan faktor produksi neto yang diperoleh dari pendapatan warga negara tersebut yang di luar negeri, tinggalnya di luar negeri, dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Atau kalau ini dibuat rumus panjang begitu ya, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Nah, contohnya sebagai berikut. Contohnya, Indonesia ada WNI yang tinggal di dalam negeri dan WNA yang tinggal di dalam negeri, namun juga ada WNI yang tinggal di luar negeri. Dan berikut adalah pendapatannya, yaitu WNI 7 juta, WNA 5 juta yang tinggal dalam negeri, WNI yang di luar negeri 4 juta. Lalu kita hitung dulu PFPN-nya, yaitu WNI yang tinggal di luar negeri pendapatannya 4 juta dikurangi dengan WNA yang tinggal di dalam negeri 5 juta, hasilnya adalah min 1 juta. Oleh karena itu GNP-nya adalah, tadi GDP sudah kita hitung ya, yaitu 7 juta ditambah 5 juta sebesar 12 juta. Karena PFPN hasilnya negatif, maka di sini min 1 juta. Sehingga hasilnya adalah sebesar 11 juta rupiah GNP-nya. Nah, jika PFPN-nya positif, maka di dalam rumus GNP juga dia akan positif, yaitu 12 juta ditambah sekian gitu ya, sebesar PFPN-nya. Contohnya, jika WNI yang ada di luar negeri, pendapatannya adalah 9 juta, sedangkan WNA-nya di dalam negeri kan 5 juta, sehingga 9 juta dikurangi 5 juta, PFPN-nya 4 juta, positif ya. Oleh karena itu berarti GNP-nya bagaimana? Yaitu 12 juta ditambah 4 juta, sebesar 16 juta hasilnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke konsep berikutnya ya. Konsep ketiga dari pendapatan nasional itu adalah
produk nasional neto atau Net National Product, NNP. NNP adalah nilai dari GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal atau depresiasi dalam proses produksi. Sehingga dapat dirumuskan NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Konsep berikutnya, yang keempat adalah pendapatan nasional bersih atau Net National Income, NNI. NNI adalah nilai dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah subsidi jika ada. Yang dimaksud pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dirumuskan NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Konsep yang kelima adalah pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Namun, dalam personal income ini, pendapatan yang diterima oleh masyarakat masih harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan transfer payment. Oleh karena itu, rumus dari personal income adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran jaminan sosial, dikurangi iuran asuransi, dan dikurangi pajak perseroan atau pajak perusahaan. Transfer payment itu adalah pembayaran pindahan atau pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan saja. Contohnya adalah pembayaran uang pensiun kepada veteran. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba atau keuntungan yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Sedangkan iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan yaitu seperti tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Pajak perseroan atau perusahaan itu adalah pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Nah, itulah pendapatan perorangan atau personal income. Konsep yang terakhir dari konsep pendapatan nasional adalah pendapatan perorangan siap konsumsi atau disebut disposable income, DI. Disposable income itu adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung atau PPH. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus ditanggung oleh wajib pajak secara langsung. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari konsep pendapatan nasional. Rumus dari konsep pendapatan nasional harus urut dari GDP sampai dengan DI. Tidak boleh ini loncat-loncat begitu ya. Jadi memang untuk menghitung sampai dengan disposable income maka harus runtut dari GDP, GNP, NNP, NNI, dan PI, lalu DI. Bisa kita perhatikan di sini, GDP rumusnya adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Lalu GNP rumusnya adalah GDP ditambah PFPN, yaitu ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Lalu NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Lalu NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi jika ada. Personal income atau PI adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan,
iuran jaminan sosial, iuran asuransi, dan pajak perseroan atau pajak perusahaan. Dan yang terakhir, DI adalah personal income dikurangi pajak langsung. Jadi, untuk menghitung sampai dengan disposable income ini harus runtut dari awal sampai akhir ini. Nah, untuk lebih memahami, maka kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Berikut adalah data keuangan dari suatu negara dalam miliar rupiah, ya. Jadi maksudnya kalau dalam miliar itu bagaimana? Maksudnya adalah jika di sini tertera 2000, maka di belakangnya masih ada 09 karena miliar. Kalau juta nolnya 6, ya. Maka di belakangnya ini masih ada 09. 300 berarti di belakangnya masih ada 09, 300 miliar, 200 miliar, 50 miliar, dan seterusnya. Nah, ada data-data sebagai berikut, ada GDP, kemudian jumlah produksi perusahaan asing di negara tersebut, jumlah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri, dan sebagainya. Nah, berdasarkan data ini, kita diminta untuk menghitung besarnya disposable income atau DI. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung dari awal GDP sampai dengan akhir DI-nya. Kita hitung satu persatu ya. GDP atau Gross Domestic Product, kita lihat dulu dalam datanya. Ternyata sudah ada, maka tidak perlu kita hitung ya. Karena sudah ada. GDP sebesar 2000 miliar. Kemudian setelah mengetahui GDP, maka kita menghitung GNP, yaitu GDP ditambah PFPN, yaitu pendapatan WNI di luar negeri dikurangi WNA di dalam negeri. Kita tulis dulu ya, GDP sebesar 2000 miliar ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri, kita cari dalam data tersebut, yaitu jumlah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri sebesar 200 miliar. Dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Di sini tatarannya dalam soal yaitu jumlah produksi perusahaan asing di negara tersebut sebesar 300 miliar. Nah, dicatat di sini 300 miliar. Oleh karena itu, ketemulah jumlah dari GNP adalah 1.900 miliar, yaitu dari 2.000 miliar dikurangi 100 miliar. Ya, karena ini 200 miliar dikurangi 300 miliar, hasilnya adalah min 100 miliar. Maka 2.000 dikurangi 100 miliar adalah hasilnya 1.900 miliar. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita menghitung NNP, yaitu dari GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya tadi 1.900 miliar, maka dikurangi dengan penyusutannya. Kita lihat di dalam soal, penyusutannya sebesar 50 miliar. Maka hasilnya NNP adalah 1.850 miliar. Ya. Kemudian kita menghitung NNI, yaitu dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP sebesar 1.850 miliar dikurangi pajak tidak langsung. Kita lihat di dalam soal, pajak tidak langsung adalah sebesar 30 miliar. Maka hasil dari penghitungan ini adalah NNI sebesar 1.820 miliar rupiah. Selanjutnya, kita menghitung personal income, yaitu dari NNI sebesar 1.820 miliar ditambah transfer payment, kita lihat dalam soal sebesar 200 miliar, dikurangi laba ditahan, kita lihat dalam soal, laba ditahan, kok tidak ada laba ditahannya ya Bu ya? Nah, lihat lagi ya. Laba ditahan itu tadi artinya adalah laba yang tidak dibagi oleh perusahaan. Maka kita lihat di dalam soal ada laba yang tidak dibagi sebesar 10. Maka kita catat di dalam penghitungan kita, laba ditahannya sebesar min 10 miliar.
kemudian dikurangi iuran asuransi yaitu 50 miliar, dan juga dikurangi pajak perusahaan sebesar 30 miliar. Hasilnya adalah 1.930 miliar. Kemudian kita menghitung disposable income atau DI, yaitu dari personal income dikurangi pajak langsung. Personal income tadi sudah kita hitung bersama sebesar 1.930 miliar dikurangi pajak langsung, yaitu di dalam soal kita dapat mengetahui pajak langsungnya adalah 100 miliar, maka hasilnya adalah 1.830 miliar. Nah, ini adalah hasil penghitungan kita untuk menghitung disposable income, yaitu sebesar 1.830 miliar. Contoh soal yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah data keuangan suatu negara dalam miliar. Ada GNP, penyusutan, pajak tidak langsung, transfer payment, dan pajak penghasilan. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya net national income negara tersebut. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menghitung GNP-nya terlebih dahulu. GDP tidak perlu kita pusingkan ya anak-anak, karena meskipun tidak ada GDP, GNP sudah langsung diketahui di sini ya. Oleh karena itu kita langsung tulis GNP sama dengan 1.500 miliar. Kemudian langkah selanjutnya setelah menghitung GNP adalah kita menghitung NNP. NNP adalah GNP dikurangi penyusutan, yaitu 1.500 miliar dikurangi penyusutan, kita lihat di dalam soal sebesar 150 miliar. Oleh karena itu NNP sebesar 1.350 miliar. Nah, setelah menghitung NNP, selanjutnya kita bisa menghitung NNI-nya, yaitu dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP sebesar 1.350 miliar dikurangi pajak tidak langsung sebesar 50 miliar. Bisa dilihat dalam soal ya, pajak tidak langsung 50 miliar. Ditambah subsidi. Apakah subsidinya ada di dalam soal? Loh, kok tidak ada? Ya enggak apa-apa ya. Jika tidak ada, maka tidak perlu diada-adakan ya. Maka tidak perlu ditambah berapa, begitu tidak perlu ya. Oleh karena itu NNI hanya 1.350 miliar dikurangi 50 miliar, yaitu hasilnya 1.300 miliar rupiah. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless.